Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, ayah Adrian memperingatkan anaknya jika ada pasukan pribadi yang mulia muncul di medan perang, jangan sampai dia melawan mereka. Lauren mengatakan jika yang mulia lebih menakutkan daripada yang dikira orang-orang, dan beliau bukanlah sekedar toko boneka. Kendati apa yang terjadi dengan Republik Prius, negara adidaya akan punya langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga kerajaan dan juga kekaisarannya. Lauren mengatakan jika kerajaan Reinhardt tidak ada bedanya dengan negara-negara lain, tapi Adrian menanyakan apakah hal seperti itu bisa mempengaruhi kemenangan perang. Lauren mengatakan jika yang datang pasukan biasa mungkin tidak akan berdampak apapun, namun akan jadi cerita lain jika yang datang adalah seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster setara dengan penyihir lingkaran 8, dan sejauh ini Adrian tidak pernah mengetahui adanya seorang Grandmaster di antara benua yang ada. Lauren mengatakan dirinya tidak terlalu yakin, tapi selagi mencari informasi melalui diari ayahnya yang dulunya bekerja sebagai kepala pelayan dalam urusan istana, dirinya menemukan informasi tersebut. Keluarga Lauren telah melayani raja dalam departemen urusan istana, tapi suatu hari, akses memasuki istana untuk keluarga mereka dicabut karena kematian kakeknya yang tiba-tiba. Karena hal itu pula, ayah Adrian tidak punya pilihan lain selain terpaksa melakukan pernikahan beresiko untuk mendukung keluarganya yang mulai melemah. Adrian menduga jika ada sesuatu yang terjadi antara kakeknya dengan istana, dan itu disebabkan karena kakeknya mengakses informasi rahasia kerajaan. Adrian berterima kasih atas peringatannya, jadi dirinya tidak akan melakukan tindakan yang gegabah, dan Lauren mengatakan kehormatan memang penting, tapi nyawanya sendiri jauh lebih penting. Adrian mengatakan kenapa rasanya ayahnya sedang ingin membicarakan orang lain, padahal mereka juga sedang berada di fraksi yang sama dengan pangeran kedua. Lauren mengatakan apakah Adrian tidak berniat untuk ikut serta, dan Adrian menanyakan memangnya ikut serta dalam apa. Lauren mengatakan jika ibunya sekarang sedang hamil, dan Sylvia mengatakan jika Adrian sebentar lagi akan menjadi seorang kakak. Adrian tentunya sangat terkejut dengan apa yang barusan dikatakan kedua orang tuanya, tapi Archia tampaknya hanya sedang menikmati bunganya. Michael yang mendengarkan kabar jika Adrian akan segera memiliki adik tentunya sangat senang sambil memberikan ucapan selamat pada Adrian. Adrian mengatakan karena ibunya sedang hamil, maka ayahnya tidak akan ikut dalam perang, dan Michael mengatakan dirinya mengerti akan hal itu. Michael menanyakan menurut Adrian, apa kelemahan terbesar dalam faksi pangeran kedua, dan Adrian mengatakan jika itu adalah kebocoran operasi mereka. Michael tentunya membenarkan karena sebuah informasi bisa memperbesar kemungkinan mereka untuk menang dan membuat mereka bisa lebih baik menyusun rencana. Michael mengatakan mereka akan membuat celah dan membiarkan mereka menyusup, yang berarti itu menyerahkan istana pangeran mahkota dan istana utama di mana ayahnya tinggal. Ketika Luke sudah berhasil melaksanakan rencananya, dan saat dia mabuk dalam kenikmatan kemenangan, itulah awal dari semua rencana mereka. Dengan membiarkan para tikus itu menikmati makanannya, itu akan menjadi pengepungan, pengkhianatan, dan juga pemberantasan total secara keseluruhan. Untuk mengklaim keabsahan tradisional, pangeran kedua tidak mampu meninggalkan istana kerajaan dan tahta yang akhirnya dia miliki. Dengan kata lain, pangeran kedua akan membawa faksinya ke dalam istana dan memilih untuk mengisolasi dirinya karena itu akan menjadi situasi terburuk untuk pangeran kedua. Pengkhianatan dari orang dalam mengingatkan Adrian tentang rencana perang kuda Troya yang pernah ia baca di dunia aslinya. Adrian mengatakan pangeran kedua akan dengan bangga bilang jika putra mahkota kabur tanpa tahu apa yang sedang terjadi, dan Michael senang karena Adrian bisa dengan mudah memahami rencananya. Michael mengatakan sayangnya ada sebuah masalah dalam rencana ini, dan Adrian menanyakan apakah itu soal Archia yang tidak bisa lolos dari bahaya. Michael membenarkan karena faksi pangeran kedua yang saat ini lengah akan cepat runtuh karena pengkhianatan Adrian, dan itu akan membuatnya menjadi target utama penyerangan dalam prosesnya. Michael mengatakan dirinya akan menunjukkan jalan rahasia di dalam istana karena dengan memanfaatkan jalan-jalan itu akan membingungkan musuh dan meningkatkan peluang hidupnya, tapi Adrian merasa ini masih tidak cukup. Adrian menanyakan apakah dirinya diperbolehkan mengatakan sesuatu, dan Michael mengatakan tentu saja jika Adrian memiliki keluhan.
Adrian mengatakan dirinya memerankan peran penting dalam krisis Brius dan memberikan kontribusi besar bagi pasukan revolusi, jadi mereka menjanjikan dirinya sebuah hadiah. Adrian mengatakan mereka bersedia memberikan dukungan militer pada kerajaan mereka jika terjadi perang sipil, sama seperti ketika Adrian membantu mereka. Adrian paham apa yang dikhawatirkan Michael karena tidak mungkin mereka akan membawa pasukan asing masuk ke dalam perang sipil. Adrian mengatakan jika Putra Mahkota tidak perlu khawatir karena dukungan yang diberikan bukanlah segerombolan Sky Fortress maupun pasukan Vanguard. Adrian mengatakan mereka akan mengirimkan 3 Aura Master, jadi jaminan kuat bagi mereka tanpa harus mendengarkan omong kosong tentang membawa pasukan asing. Michael menanyakan apakah mungkin jika insiden terkait Brius yang terlihat seperti anomali belaka adalah bagian dari rencana ini, dan Adrian membenarkan meskipun sebenarnya Adrian sendiri tidak menduganya. Michael tentunya sangat senang karena Adrian benar-benar membawakan keberuntungan baginya dan tidak mungkin Adrian melakukan sesuatu yang sia-sia. Dengan begitu, rencana untuk menjatuhkan pangeran kedua menggunakan pemberontakan Luke sendiri telah selesai, namun tetap saja Adrian masih memikirkan sesuatu. Hal itu berkaitan dengan pasukan tersembunyi yang mulia raja, tapi Adrian tidak tahu apakah hal seperti itu juga diketahui oleh Michael. Adrian menanyakan apa yang akan terjadi jika Luke gagal menundukkan, tapi malah ditundukkan balik, dan Michael mengatakan jika itu agak mustahil, tapi itu juga akan membantu pekerjaan mereka. Adrian sekarang yakin jika Michael sendiri pasti tidak tahu dengan pasukan tersembunyi yang mulia, dan dirinya sendiri masih penasaran apakah seorang Grandmaster memang benar ada. Pada hari pelaksanaan, Adrian ingin agar Archia tidak ragu-ragu untuk menendang biji-bijian Luke dengan sangat keras jika dia sampai mengganggunya. Selain itu, Adrian akan mengirimkan Blackie untuk terus berkeliling istana utama, jadi pastikan Archia selalu menghubunginya menggunakan telepati, karena Blackie akan membantunya. Archia kemudian berpamitan pada Adrian, tapi sebelum Archia pergi, Adrian ingin memberikan sesuatu untuknya. Archia menanyakan bukankah Holy Sword ini adalah item yang sangat berharga, tapi Adrian mengatakan jika Archia lebih berharga daripada benda ini. Archia mengatakan jika dirinya jadi merinding, tapi Adrian mengatakan jika dirinya tidak akan bisa kehilangan Archia begitu saja. Selain itu, mungkin di sana ada seorang Grandmaster tersembunyi di dalam istana kerajaan, dan jika Archia bertemu dengannya, maka sebaiknya Archia langsung menyerah saja. Bahkan tidak hanya jika seorang Grandmaster datang, tapi jika situasi terasa membahayakan atau terasa janggal, Adrian ingin agar Archia menyerah saja dan kabur dari sana. Archia menanyakan apakah Adrian ingin dirinya mengutamakan keselamatannya, dan Adrian mengatakan tentu saja, dan tampaknya Archia jadinya tersenyum mendengarnya. Setelah berpamitan seperti itu, Archia menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke depannya pasukan gerilya Luke. Archia juga mengatakan agar Tuan Adrian juga harus berhati-hati dan menjaga dirinya, karena dirinya sekarang akan cukup jauh dengannya. Adrian yang mendengarkan ucapan dari Archia tentunya merasa jika Archia itu sangatlah imut dan dirinya merasa sangat berat harus berpisah dengannya meskipun itu hanya sebentar. Pagi hari itu, Pangeran Luke berpidato jika hari ini adalah waktunya baginya untuk menebas kepalanya Putra Mahkota yang tidak kompeten itu. Luke berjanji jika dirinya akan memerintahkan kerajaan Reinhardt sebagai matahari baru yang akan menerangi kerajaan. Luke ingin agar semua pasukan segera menyerang istana Putra Mahkota terlebih dulu dan menangkap Putra Mahkota sebelum membawanya ke ayahnya. Seketika itu, Luke memerintahkan agar semua pasukan segera menyerang istana Putra Mahkota dan jangan sampai membiarkan orang tidak kompeten itu kabur. Di dalam istana Pangeran Putra Mahkota, tampaknya sudah terjadi sebuah kerusuhan yang diakibatkan oleh pemberontakan Luke. Pasukan keamanan yang seharusnya menjaga Putra Mahkota juga sudah dilumpuhkan satu persatu. Terlebih serangan ini adalah serangan dadakan. Karena sudah mengamankan seluruh istana Putra Mahkota, Luke beserta dengan pasukannya segera bergegas untuk memasuki ruangan milik Putra Mahkota yang tidak ada penjaganya. Seorang Vanguard kemudian mendobrak paksa pintu kamar Putra Mahkota untuk mengejutkannya. Namun sayangnya, setelah mereka masuk ke dalam kamar, suasana kamar Michael benar-benar sunyi dan kosong seperti sebuah kamar yang tidak pernah ditempati. Luke kebingungan kenapa kamarnya kosong, dan pasukan Vanguard melaporkan jika mereka tidak menemukan Putra Mahkota dimanapun. Vanguard itu menduga jika Putra Mahkota sudah melarikan diri ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuat Luke jadinya kesal.
Luke mengatakan karena putra mahkota pengecut itu memilih untuk kabur, maka mereka sekarang akan langsung menuju ke target berikutnya, yaitu untuk menangkap sang raja. Berpindah ke istana utama, sebuah ledakan yang cukup dahsyat langsung mendobrak pintu ruangan sang Raja Reinhardt. Raja Reinhardt tentunya sangat marah karena Luke sangat berani menerobos masuk ke dalam ruangannya, bahkan dia juga membawa pasukan Farquaad bersenjata. Luke meminta maaf pada ayahnya, tapi dirinya ingin agar ayahnya menyerahkan saja takdirnya padanya untuk sementara waktu, dan dirinya akan membuat Reinhardt berjaya. Dengan nada penuh amarahnya, Raja Reinhardt mengatakan dasar anak keparat yang tidak tahu diri, bahkan berani melakukan pengkhianatan pada kerajaan demi sebuah tahta. Di pinggiran ibu kota, pasukan wilayah sedang menunggu di dalam Sky Fortress dan bersiap untuk melakukan perang sipil. Seseorang melaporkan jika Pangeran Luke sudah bergerak untuk menangkap sang raja, jadi seharusnya sebentar lagi mereka akan bergerak. Pasukan Luke tampaknya sangat bangga karena Pangeran Luke berhasil mengalahkan putra mahkota dan menangkap sang raja, jadi sudah pasti jika Pangeran Luke akan menjadi raja selanjutnya. Mereka juga mengatakan jika Michael sudah tidak pantas lagi menyandang gelar sebagai putra mahkota, dan gelar itu seharusnya dimiliki oleh Pangeran Luke. Adrian menyarankan pada Hamilton untuk segera memindahkan pasukan ke ibu kota sekarang, karena saat mereka sudah menangkap Raja Ketahuan, Pangeran pertama pasti akan mengirimkan pasukan penyelamat. Hamilton tentunya merasa itu benar, dan dia kemudian memerintahkan semua pasukan untuk segera bersiap ke ibu kota kerajaan, yaitu Lionel, karena mereka akan menunjukkan kekuatan mereka. Hamilton mengatakan ini adalah pekerjaan mulia untuk melindungi paduka raja dan juga raja selanjutnya, yaitu yang mulia Luke, tapi Adrian tampaknya menahan tawa. Hamilton menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu Adrian hingga membuatnya menahan tawanya, dan Adrian merasa dirinya hampir saja keceplosan. Adrian mengatakan dirinya ingin sekali tertawa karena putra mahkota lebih memilih untuk kabur menyelamatkan diri sendiri, seperti orang yang sangat egois, dan Hamilton mengatakan begitulah manusia, mereka bertindak hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Adrian tahu jika Hamilton berusaha bersikap baik di depannya dengan menunjukkan senyumannya, tapi dirinya tidak akan tertipu dengan itu. Apalagi, Adrian sudah tahu saat perang berakhir dan tugasnya sudah terpenuhi, mereka berencana untuk membuangnya begitu saja. Hamilton mengatakan mereka membutuhkan usaha Adrian dan juga Archia untuk menghentikan usaha pangeran pertama yang sia-sia itu, dan ia berharap Adrian mengerti. Adrian mengatakan serahkan saja padanya, tapi dalam hatinya Adrian akan membunuh mereka duluan sebelum mereka mengkhianatinya. Selain itu, Adrian tidak boleh melupakan yang satu ini, dan Adrian mengatakan pada Margrave Raven untuk melepaskan kebenciannya padanya sedikit demi sedikit. Adrian menanyakan mau sampai kapan Margrave Raven akan mempertahankan sikap acuh tak acuhnya itu padanya, tapi Raven mengatakan dirinya tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Adrian. Adrian juga mengatakan jika Margrave Cascabel dan juga Conbrook tidak perlu waspada lagi padanya karena insiden dengan putra-putri mereka. Kedua orang itu tentunya mengatakan dirinya hanya cukup malu untuk mengajak berbicara duluan, dan Adrian mengatakan mereka sekarang sudah berada di perahu yang sama. Dalam pikirannya Adrian, dirinya mungkin akan melupakan tindakan yang lainnya, tapi tidak untuk ketiga keluarga yang berada di depannya ini. Kakek Cedric atau ayah Anna, pelaku yang mengendalikan keluarga Lauren sesuka hatinya dan membuat masa kecilnya menderita, yaitu Margrave Raven. Anak dari Brok dan juga Cascabel yang merundungnya dan juga Catherine tanpa henti saat di akademi, Adrian sudah menunda balas dendamnya sampai sekarang karena posisinya sebagai orang yang dalam faksi yang sama dengan pangeran kedua. Adrian mengatakan sekarang mereka adalah sekutu dengan tujuan yang sama, jadi sebaiknya lupakan saja masa lalu, karena tidak akan ada yang mau menusuk mereka dari belakang. Raven tentunya sangat marah karena dirinya yakin jika Adrian sedang bermaksud untuk mengejeknya, tapi Adrian sebenarnya hanya sedang menyindir dirinya sendiri. Hamilton tentunya senang karena Adrian membuat suasananya yang begitu tegang menjadi penuh dengan semangat seperti ini. Hamilton setuju dengan Adrian jika tidak bagus untuk orang-orang dalam satu faksi menyimpan dendam satu sama lain. Hamilton mengatakan sebaiknya mereka tinggalkan semua perasaan dari masa lalu dan melukis masa depan bersama. Namun tampaknya seorang penjaga komunikasi merasa ada sesuatu yang aneh dengan alat komunikasi mereka. Kembali ke istana utama, di mana saat ini Luke sudah melumpuhkan semua penjaga sang raja dan menangkap sang raja itu sendiri. Vincent mengatakan jika semuanya sudah selesai, jadi sekarang istana utama sudah berhasil mereka ambil alih, dan Luke mengatakan kerja bagus.
Luke sambil mengangkat pedangnya mengatakan jika masa ayahnya sudah berakhir, jadi sebaiknya dia serahkan saja tahtanya padanya. Raja Reinhardt tentunya sangat marah pada Luke sambil mengatakan jika dirinya sangat menyesal sudah membesarkannya selama ini. Marquis Vincent menanyakan apa yang sedang Arcia lihat sampai begitu serius, tapi Arcia mengatakan jika dirinya sedang bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Vincent yang tidak tahu tentang Grandmaster yang dimaksud oleh Adrian tentunya menanyakan, memangnya berjaga-jaga untuk siapa padahal semua pasukan sudah dilumpuhkan. Seseorang kemudian menggunakan sebuah sihir untuk berbicara dengan sang raja, dan Luke yang mendengarkannya tentunya berpikir jika ada suara yang muncul entah dari mana. Suara itu menanyakan apakah Paduka Raja membutuhkan bantuannya, dan sang Raja Reinhardt tentunya mengatakan untuk segera melindungi dirinya. Suara itu tentunya mengatakan jika mereka menerima perintah dari sang raja, dan seketika itu, sebuah tebasan pedang yang sangat cepat langsung menebas pasukan Luke sebelum mereka bisa bereaksi. Komunikator melaporkan ada gangguan komunikasi dengan pasukan gerilya, dan mereka tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Adrian yang tahu maksudnya tentunya sangat terkejut, dan kemungkinan besar jika Grandmaster yang diberitahukan ayahnya memang benar adanya. Di dalam istana utama, Luke sangat terkejut dengan apa yang barusan terjadi, bahkan dirinya saja tidak bisa melihat pergerakannya yang sangat cepat. Luke benar-benar terkejut karena keempat anggota pasukan khusus langsung terpenggal kepalanya dalam sekali serang, bahkan dirinya hampir saja tidak selamat dari tebasan itu. Luke menanyakan siapa dia, dan pria itu mengatakan jika dirinya adalah pasukan kesatria yang hanya melayani dan juga melindungi Paduka Raja. Luke mengatakan dirinya tidak pernah mendengarkan keberadaan kesatria seperti dia, tapi pria itu mengatakan jika Pangeran Luke tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Pria itu mengatakan, apakah Pangeran Luke berpikir jika Raja dari Kerajaan Agung Reinhardt bisa dibunuh dengan mudahnya hanya dengan menggerakkan pasukan pemberontak? Luke mengatakan jika ayahnya adalah pria yang menakutkan karena memiliki kartu tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh putranya, atau mungkin hanya Michael saja yang diberitahu. Luke yang sangat marah tentunya memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh pria itu, namun dalam sekejap pasukan yang dibawa oleh Luke malah terbantai duluan oleh pria itu. Tanpa bisa bereaksi apapun, Luke yang sangat terkejut hanya bisa berkata, "Hah? Apa yang baru saja lewat tadi?" Padahal sudah jelas jika pasukannya terbantai duluan. Marquis Vincent tampaknya sungguh tidak menyangka jika pria itu bisa memanggil dua pedang melayang di langit, dan itu terwujud sebagai Blue Aura Blade. Arcia yang selamat dari serangan tersebut tentunya berpikir jika orang ini adalah pasukan rahasia raja yang sempat Adrian beritahukan padanya. Arcia benar-benar terkejut karena seorang Grandmaster yang setara dengan penyihir lingkaran 8 akhirnya keluar dari persembunyiannya.